Hai Creative People, balik lagi bersama gue Giaskaf dan kita ketemu dengan masternya nih. Dan kebetulan memang Master tuh Deddy Corbuzier. Hai Creative People, balik lagi bersama gue Giaskaf dan kita ketemu dengan masternya nih. Dan kebetulan memang Master tuh Deddy Corbuzier. Kamu jangan ngawur. Nah, ini salah satu mentor saya di dunia magic, di dunia kreatif, di dunia event dan banyak lagi deh pokoknya. Mas Denny Darko. Katanya ngobrolin event nggak ada yang nonton di sini. Mau ngobrolin apa? Ngobrolin event pasca setelah pandemi nih, Mas. Oh, setelah pandemi. Nah, Apa ini kan pertanyaannya? Mas Denny kan sebagai apa ya, corporate magician ya? Ya, Apa, Mas? sebenarnya namanya gonta-ganti kan dulu. Itu kan corporate magician. Iya. Terus kemudian agar ada pembedanya namanya infotainer. Iya. Terus kemudian apa ya, kalau kita bilang itu corporate illusionist. Jadi namanya menyesuaikan dengan orang-orang ini ngertinya apa sih yang dikerjakan. Tapi Iya, iya. memang pekerjaan kita intinya membuat satu acara corporate itu tidak membosankan. Oke. Benar-benar benar. Jadi memang harus kreatif ya, Mas ya. Di dunia Betul, karena kan corporate ini. dunia event sendiri kan dunia kreatif ya. Iya. Dari sesuatu yang sifatnya itu permanen, acara corporate itu kan sebenarnya membosankan dan dia selalu reguler, ada setiap saat. Entah dia setahun sekali, setahun 2 kali, 3 kali. Kalau tidak ada sentuhan yang membuat orang itu penasaran, Iya. orang ya nggak akan mau mengikuti dan nggak dapat konten dari apa yang mau disampaikan. Oh, keren banget. Itu berarti kan kita harus kreatif dalam arti, wah ini besok apa lagi nih, tahun depan apa lagi nih, harus ini dong, Mas. Betul, dan iya itu kan sebenarnya kan diambilnya dari dunia pertunjukan ya. Iya. Di dunia pertunjukan itu harus ada twist and turn, harus membuat orang itu selalu bertanya-tanya habis ini tuh apa lagi. Iya, iya. Karena saat apapun langkah yang kita lakukan itu sudah bisa diprediksi, ditebak. Iya. Ini nggak jadi sebuah pertunjukan, orang nggak mau duduk menanti dan menunggu sampai acaranya ini selesai. Oke. Nah, tapi sendiri Magic-nya itu sendiri masih tetap menurut Mas ini prediksi nanti ke depannya di dunia event masih Nah, tetap harus Kalau ada. magic itu harus selalu ada dan pasti ada. Ya. Hanya saja mungkin sama lah ya dengan kalau misalkan dulu sebelum adanya televisi. Iya. Orang pergi nonton ketoprak, ya kan? Ya. Nonton lenong seperti itu. Terus kemudian saat televisi ada, lenong dan ketoprak ini tidak ada lagi di gedung pertunjukan, tapi pindah ke televisi. Iya, iya. Nah, magic pun juga seperti itu. Mungkin dulu di panggung, sekarang pindah ke layar handphone. Iya, iya. Nah, dan Begitu dulu mungkin TV di presentnya pindah sekarang ke ini ya. iya, ke layar handphone kan. Dan Iya, dulu mungkin di present as a pure magic, pertunjukan sulap. Kalau sekarang mungkin dia ya harus ke dalam sebuah pertunjukan yang bisa lebih cepat, lebih bisa berkomunikasi dan bisa tap in atau terkait dengan produk itu tadi. Oke. Karena kalau enggak ya misalkan kayak Ala Kazam ini kan mulai membuat spesialis di misalkan Pak Erick Thohir tuh waktu itu mau membuat sesuatu untuk meluncing atau Bu Sri Mulyani. Iya. Udah bosen kan nempel di LED seperti itu. Apa yang harus dibuat yang terbaru? Ya itu yang harus dilakukan dan itu masuknya magic karena kan ada hubungan dengan Twist orang bertanya-tanya surprise-nya itu tadi ya. itu tadi mau ngapain? Kok bisa begitu gitu. Iya, iya. Benar banget, Mas. Ya harus ada dong. Mas Denny juga pertama pelopor nih pasir, terus Melukis pasir, kamu kalau ngomong pasir kesannya kayak kita toko besi nanti jualan dari magic ke pelukis bangunan. pasir, terus apa lagi, Mas? Sekarang di YouTube. Sebenarnya jadi kalau mungkin saya kenal Gi ini tuh dari tahun 2005 ya Gi ya kita ya. Sebelum KSB bahkan ada waktu itu. Kita ngumpul-ngumpul di sana. 2005 tuh artinya sekitar 20 tahun ya? Hampir 20 tahun, 18 tahun yang lalu gitu. Nah, kita itu harus memikirkan bagaimana ini semua itu bisa terus, pertanyaanmu apa tadi? Jadi Magic ini tetap harus inovasi terus kayak Mas Denny bikin. Oh iya, ya waktu itu tuh saya kebayangnya adalah kalau Magic ini cuman di perform begitu saja, orang akan ya sudah bosan. Iya. Nah, saya punya mimpi untuk membawa Magic ini ke tempat yang mungkin ya, kayak waktu itu saya membuat acara namanya setelah melukis pasir ya, Iya. saya melakukan itu terus adaptasi pertunjukan melukis menggunakan lem yang glitter. Ya. Terus kemudian publicity stunt
Iya. Yang waktu itu belum ada di Kota Tua tuh yang duduk melayang tuh. Oke. Ingat kan Sekarang sahabat udah kita, banyak. ya, Isal Mauricio tuh duduk 12 jam tuh sampai besoknya katanya dia kram, dan yang kram kaki ketiganya juga kram itu kalau nggak salah. Itu terus setelah itu sempat membuka wahana di Summarecon Mall Bekasi, Iya. rumah sulap itu di beberapa tempat sampai ke Cirebon juga. Iya. Dan terus fast forward sampai di Dufan waktu itu menantang saya untuk bikin show yang setiap hari. Oh, Magic House. di Dufan juga bikin Iya, pertunjukan ya, Mas? Iya, dan itu mengajak magician-magician yang lainnya akhirnya untuk berbagi panggung di situ. Iya, iya. Pada dasarnya sebenarnya magic itu akan terus ada. Tinggal kita bagaimana meng-create itu. Sama kayak acara corporate. Iya, iya. Akan selalu ada cara membuat orang-orang ini bertanya-tanya, keheranan, dan stay di situ sambil kita sampaikan pesan yang mau dijual itu tadi. Wow, keren banget teman-teman kreatif. Jadi memang benar-benar saya banyak belajar dari Mas Denny Darko dalam hal meng-create sesuatu tadi menjadi sebuah kreatif dan di corporate event. Tapi thank you banget Mas. Nanti kapan-kapan kita boleh ngobrol lagi nih tentang dunia kreatif. Boleh, tapi di event. yang harus diingat adalah kadang-kadang orang itu kalau misalkan ya Gi dulu ketemu saya itu waktu itu belajar sulap katanya biar nggak disuruh kembali ke Pekan untuk jadi PNS. Nah, kalau kita kerja di perusahaan, kita kan enak tuh tahu jenjang karirnya, kita tahu mengukur. Karena kadang-kadang kayak tadi tuh, kita nggak sadar kita kenal udah 18 tahun, tapi kan pencapaian kita kan tetap harus dihitung. Nah, buat saya dan buat kalian semua yang mau menekuni menjadi seorang wirausahawan atau kerja kreatif, intinya untuk tahu bahwa kita sudah di jalan yang benar atau enggak. Karena kan kadang-kadang kita bingung nih. Waktu dulu Gi juga kan melakukan kayaknya banyak yang dilakukan, tapi akhirnya menemukan foto booth nih setelah berapa belas tahun kan. Nah, caranya kita tahu apakah sesuatu ini sudah benar, apakah kita sudah menuju ke kesuksesan atau kita akan menuju ke satu keberhasilan adalah saat ada orang-orang yang tidak suka dan iri sama kita. Nah, saat ada orang yang iri dan tidak suka, apalagi sampai membenci, itu berarti kita di jalan yang benar. Jadi jangan pernah menyerah, tapi jangan terus membenci mereka juga, karena mereka inilah kita akan jadi sukses. Saya pikir ininya tuh karena kita senang melakukannya. Oh iya, memang kita senang melakukan, tapi kadang-kadang gini loh, orang seperti kita ini kan bingung. Kita meeting di mall, ya kan? Kerja di mall, meeting itu meeting persiapan, kerja syuting show-nya di mall juga. Kita ngajak anak jalan-jalan ke mall juga gitu loh. Kita ini dipikir orang seneng, tapi buat kita malah membingungkan. Orang-orang yang pekerjaannya itu di kantor, nanti mereka memimpikan 1 minggu main sama anak ke mall, ke Dufan, dan saya show setiap hari kemarin di Dufan. Jadi kan akhirnya kan terus mau cari hiburan, masa kita syuting tiap hari di mall, terus hiburannya ke kantor kan nggak mungkin kan gitu loh. Nah akhirnya ini sama kayak ilusi juga kita bekerja, itu kayak yang ya kerjanya kok lama-lama uangnya habisnya cuman ya udah untuk misalkan beli barang yang kita suka atau apa. Taunya kalau kita akan sukses atau tidak, ya itu tadi. Saya pikir sih begitu. Dan kalau masalah persaingan, kalau saya pikir mau orang seperti saya kayak gini nambah 20-30 lagi, acara perusahaan atau event corporate itu banyak sekali dan masih membutuhkan pemikiran kreatif. Jadi kalau yang menonton di sini adalah adik-adik SMA, kuliah, atau siapapun yang berencana untuk menyeberang ke dunia ini, kami menyambut dengan sukacita dan ayo kita belajar bersama. Siap, terima kasih Mas Denny Darko udah boleh kita ajak ngobrol culik sebenarnya. Ini kita di acara buka puasa bersama pekerja event Indonesia. Betul. Jadi ini kebetulan ada acaranya pekerja event Indonesia buka bareng. Sebenarnya ini tiap tahun Mas, acara tiap tahun. Betul. Jadi ini semuanya dari EO, agency, vendor, semuanya dari seluruh Indonesia. Jadi kebetulan hari ini ketemu sama Mas Denny Darko di sini. Ya, dan itu juga satu ukuran kalau sudah sukses berarti akan join sama PI ini. Thank you Mas. Sukses selalu, semoga kita bisa ketemu lagi nih. Amin. Jangan lupa teman-teman like, share, dan subscribe. See you. Sebanyak-banyaknya.